Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wafillah, para penonton IDN Project dimanapun berada. Seperti yang kita tahu ya, sekarang dunia perpolitikan di tanah air kembali marak. Hal ini karena memang MK itu mengeluarkan salah satu aturan di mana partai yang sudah menyentuh angka 7,5%, 8,5% sampai dengan 10% itu bisa mendaftarkan calonnya di pilkada. Nah, jadi salah satunya adalah tentu saja PDIP yang kemarin itu dianggap tidak bisa, ternyata sekarang bisa. Nah, gejolak politik seperti inilah yang membangkitkan gairah atau semangat para masyarakat Indonesia untuk kembali meramaikan atau kembali berpesta. Nah, di antara itu semua, salah satu faktor yang menarik tentu saja dari para pendukung ya, para tokoh, para sosok-sosok, para politikus, para komedian dan yang lainnya yang bersuara mengenai siapa yang tidak disuka dan siapa yang dia suka. Nah, di antara itu semua ada salah satu sosok yang namanya itu Ferdinand Huta-Heian, mantan petinggi Partai Demokrat yang sekarang sekarang sering aktif di media sosial. Ya, beliau ini adalah dikenal sebagai buzzer yang kerap memojokkan Anies Baswedan ya. Dan tentu saja karena dunia perpolitikan ini berputar, nah tentu kita penasaran apakah hari ini dia masih suka mau mengeluarkan statement-statement yang memojokkan Anies atau sudah berubah. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak statement dari Ferdinand Huta-Heian dari masa lalu sampai dengan hari ini. Mari kita simak videonya berikutnya. Ya wajar masyarakat kita tidak mau mendukung. Jadi kalau Anies Baswedan elektabilitasnya tidak naik-naik, jangan salahkan masyarakat atau jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan pendukung pemerintah seolah-olah menjegal Anies Baswedan. Tidak demikian, tetapi memang masyarakat kita sudah cerdas, sudah tahu harus memilih siapa dan tidak memilih siapa. Kita bisa melihat bahwa pemilih dan pendukung Anies Baswedan ini sekarang hanya kelompok tertentu yang bahkan boleh kita sebut ya terkait dengan kelompok-kelompok ya intoleran, radikal, itu yang ada di sana sekarang. Sementara kelompok-kelompok yang nasionalis, yang pro pemerintahan, yang bersih, ya cenderung memilih calon yang baik dan meninggalkan calon yang tidak baik. Jadi kalau elektabilitas Anies Baswedan tidak naik-naik, ya saran saya memang sebaiknya Anies Baswedan dan partai-partai pendukungnya mundur saja. Pokoknya saya main Twitter ini untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi capres dalam Pilpres 2024. Dia tidak boleh jadi capres semua. Biarkan dia sekarang jadi baca pres halu. Ayo kita lawan, kita jaga NKRI. Karir politik Anies Baswedan akan selesai, akan berakhir. Karena publik akan melihat bahwa Anies Baswedan dipanggil KPK. Stigma bagi publik, orang-orang yang dipanggil KPK dianggap stigmanya negatif, dianggap koruptor, dianggap melakukan korupsi. Nah, itu yang saya bilang bahwa ini pertanda karir politik Anies Baswedan akan berakhir. A few moments later. Panik, stres, mungkin dua kata inilah yang sekarang sedang dirasakan oleh Kim maupun oleh Dedengkot Kim. Saya memilih kata Dedengkot. Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini membuat geger politik nasional, di mana Mahkamah Konstitusi mengubah syarat-syarat peserta calon pilkada yang tadinya harus memenuhi parliament threshold sama dengan Pilpres 20% dan sekarang dirubah, yang artinya bahwa partai kecil semua bisa mengajukan calon dan terkhusus ini kepada PDI Perjuangan akan bisa mengajukan calon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai manapun untuk maju pilkada di DKI Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 ini memang luar biasa. Menurut saya bahwa ini satu terobosan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga tegaknya demokrasi. Itulah memang seharusnya tugas Mahkamah Konstitusi. Meskipun sekarang banyak yang mencoba mencemooh dengan narasi-narasi tidak baik. Ya, dulu katanya Mahkamah Keluarga, sekarang dipuji. Untung tidak ada lagi di situ Anwar Usman sebagai ketua. Kalau tidak, saya ragu putusan ini akan kita dapat. Saya ragu putusan ini akan menjadi sebuah hadiah pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus ini.
kita mau bahas tentang dampaknya pada pilkada DKI Jakarta secara khusus. Saya melihat bahwa Kim saat ini kondisi panik, stres, dan tidak menyangka bahwa ini akan terjadi di ujung-ujung waktu yang tersisa sempit untuk pendaftaran calon gubernur. Mungkin tadinya Kim merasa bahwa mereka sudah akan menjadi penguasa di Jakarta. Sekarang kepanikan saya duga melanda koalisi Indonesia Maju plus. Mereka pasti stres dengan kenyataan ini, bahwa mereka kemudian yang tadinya merasa akan berhadapan dengan lawan yang lemah, ternyata di luar dugaan semesta berkehendak lain, Tuhan berkehendak lain, bahwa dihadirkan sebuah kebenaran. Saya menjadi ingat Satya Eva Jayanto yang selalu diteriakkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, kebenaran pasti menang, dan sekarang waktunya kebenaran akan menang. PDI Perjuangan saya yakini akan maju kepada Pilkada DKI Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, akan mengajukan tokoh sosok yang akan mengalahkan dominasi koalisi Indonesia Maju yang mengandalkan kekuasaan. Saya harus mengatakan bahwa koalisi Indonesia Maju ini hanya mengandalkan kekuasaan untuk merebut kekuasaan, bukan mengandalkan prestasi dan ketokohan sosok calonnya, tetapi hanya mengandalkan power yang dimiliki oleh kekuasaan. Dan Kim harus bersiap gigit jari. Ridwan Kamil, Anda akan menyesal telah bermain-main dengan bola api demokrasi ini, dan Anda akan kehilangan posisi, tidak akan mendapat kursi gubernur DKI Jakarta, karena ini akan dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Saya berharap PDI Perjuangan dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat akan segera mengambil sikap mengusung calon yang bisa mengalahkan kekuasaan Kim. Jangan asal mengusulkan calon, karena yang kita lawan adalah kekuasaan dengan segala macam infrastruktur yang mereka miliki dan logistik yang pastinya tidak terbatas. Maka kita harus mengajukan calon yang bisa mengalahkan itu, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Tetapi kita ingin mengalahkan dominasi dan hegemoni politik yang sedang dibangun oleh koalisi Indonesia Maju. Saya percaya Bu Megawati Soekarno Putri akan turun dengan kebijaksanaannya dan didukung oleh sahabat-sahabat senior-senior saya di PDI Perjuangan, akan memberikan masukan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa yang harus kita kalahkan adalah Kim. Maka yang harus kita majukan adalah sosok yang mampu mengalahkan calon dari koalisi Indonesia Maju yang di-backup oleh kekuasaan. Suka tidak suka, saya melihat Anies Baswedan yang bisa mengalahkan mereka. Saudara Ahok punya potensi untuk mengalahkan Ridwan Kamil, tetapi karena mereka di-backup oleh kekuasaan, saya menjadi ragu. Tetapi Anies Baswedan karena grassroots-nya sangat besar, maka penguasa akan berhadapan kali ini dengan kekuatan rakyat. Perpaduan kekuatan pendukung Anies dan pendukung Ahok akan menumbangkan koalisi Indonesia Maju. Saya berharap apapun kebijakan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akan melahirkan sebuah sikap politik yang akan mengubah konstelasi politik nasional ke depan. Ya, itulah tadi statement-statement Bung Ferdinand Hutahian ya, dari zaman dulu sampai dengan baru-baru ini. Dimana ya itulah namanya politik. Kadang kita dia ada di pihak A, kadang kata di pihak B. Kadang partai yang kita suka tiba-tiba dia berkhianat. Kadang partai yang kita benci tiba-tiba dia bersama kita. Ya emang politik ini memang tidak bisa tidak stagnan ya. Dia selalu bergerak satu sisi dan satu sisi lain. Sama halnya mungkin dengan kehidupan ya. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Nah itulah yang kita dapat pelajaran dari Bung Ferdinand Hutahian ini. Bila memang Anda semua adalah anak-anak Abah atau pendukung Anies Baswedan, tentu melihat sosoknya ini dulu itu benci sekali, empet gitu bawaannya pengen ngepain gitu. Nah setelah ngelihat ini tentu saja pihaknya sikapnya tentu berubah ya. Ya Ferdinand Hutahian bersama kita gitu. Itu kata pendukung-pendukung Anies Baswedan. Nah entah siapa lagi yang tiba-tiba atau speak up di media sosial yang mendukung Anies, yang dulunya membenci sekarang tiba-tiba cinta, yang dulunya cinta tiba-tiba membenci. Kalau ini salah satu buzzer yang sudah speak up seperti Ferdinand Hutahian, apakah nanti
Denny Siregar atau Guntur Romli atau siapapun, Eko Kuntadi, apakah dia juga akan speak up dan tiba-tiba mendukung Anies Baswedan? Ya kita tidak tahu gitu loh. Yang namanya politik akan cair, ya bergairah kembali intinya sekarang. Karena memang keputusan MK beberapa hari yang lalu membuat siapapun bisa mengusung calonnya dengan persyaratan yang tentu jauh lebih mudah daripada yang dulu ditetapkan, yaitu 20% ya. Nah, bagaimana komentar rekan-rekan semua? Tolong tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Eden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.